Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memasuki ibadah kita Minggu tanggal 20 Februari 2022. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 3. Hukum Tuhan untuk kita pada Minggu Seksagesima hari ini tertulis pada Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 2 tambah 4.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 118 ayat 2 tambah 4. Epistel untuk kita pada minggu hari ini tertulis pada Kejadian 45 ayat 3 sampai 16. Mari kita baca bergantian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipetnyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf.
Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya itu bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 231 ayat 1 tambah 3. Ini dasar imanku, Tuhan juru selamatku, meski dunia berlalu, Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Engkau ya Tuhan, hidup dan harapanku, takkan musnah padanya, dan setia padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau masih berkenan kepada kami untuk melakukan ibadah kami. Terima kasih ya Allah, itu semua karena kemurahan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Kiranya Tuhan yang memberkati pemerintah negara kami, berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk mengusahakan kesejahteraan, kedamaian bagi rakyat Indonesia. Berikanlah kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Saat ini pemerintah negara kami sedang menyelenggarakan booster vaksin COVID-19 di berbagai daerah. Tuhan yang tolong agar program penyelenggaraan booster vaksin ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau juga yang mengetuk pintu hati seluruh rakyat Indonesia agar berkenan menerima booster vaksin ini ya Tuhan. Agar pandemi ini perlahan-lahan berakhir. Dan tolonglah kami semuanya untuk menjaga prokes dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mendoakan gerejamu HKBP. Kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah HKBP ini menjadi gereja saluran berkat bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Engkau berkati pemimpin gereja kami, Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, agar para pemimpin kami dapat memimpin gerejamu ini
sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah kesehatan bagi mereka. Dan pada saat ini, tahun ini, kami masuk ke dalam tahun kesehatian. Tuhan, tolonglah kami untuk sehati dan sepikir, menjadi anak-anak Tuhan yang saling menolong satu dengan yang lain, yang saling mendorong untuk maju, yang saling menolong untuk memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan perkataan kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk turut serta dalam karya keselamatan Tuhan yang ada di dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, kami yakin dan percaya Engkau juga yang memberkati seluruh jemaat-Mu, jemaat HKBP dimanapun mereka berada. Berilah kesehatan, berilah kekuatan, berilah hikmat kebijaksanaan, berilah kemurahan rezeki bagi mereka. Tolonglah mereka juga untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 392 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Evangelium Injil Lukas, pasal 6, ayat 27 sampai dengan 37. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci engkau.
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan jugalah kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka yang meminjamkan dan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap semua orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus hampir semua kita mengerti dan memahami arti kata mengampuni. Dan semua kita juga mengerti dan memahami arti kata konsep mengenai mengasihi. Kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Dan yang paling menarik perkataan Yesus, kasihilah musuhmu. Khotbah ini hampir setiap tahun kita dengarkan dan kita terus saling meminta maaf, terlebih pada ujung tahun, menutup tahun misalnya. Karena kebetulan kita masih dalam suasana tahun baru, kita juga saling mengampuni pada ujung tahun 2021. Kita saling meminta maaf. Tetapi apa yang terjadi pada tahun 2022? Persoalannya adalah ketika kita terus berbicara mengenai pengampunan, berbicara mengenai saling mengasihi, tetapi justru kita terus hidup dalam saling menghakimi. Memang karena semua kita memiliki nalar dan logika, lalu disatukan di dalam sopan santun, dan semua kita memiliki analisa terhadap apa yang kita lihat, lalu kita mulai menganalisa, harusnya seperti ini dong, harusnya seperti sana dong. Padahal ternyata di balik itu kita belum tahu apa kebenaran yang hendak disampaikan. Ada sebuah kisah tentang perempuan yang tertangkap basah melakukan dosa zina. Ia ditangkap oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ia dibawa ke hadapan Yesus dan mereka bertanya kepada Yesus. Ia berkata, menurut hukum Musa ia harus dilempari sampai mati. Melihat hal tersebut, Yesus menunduk dan menulis dengan jari-jarinya pada sebuah tanah. Tetapi karena desakan mereka, lalu Yesus berkata apa? Barang siapa dari antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama sekali melemparkan batu ini kepada perempuan itu. Akhirnya semua mundur dan tidak ada lagi yang berani melempar perempuan itu.
Lalu Yesus menjumpai perempuan itu, dia berkata, "Kemanakah mereka yang menghukumimu?" Lalu Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudari, ini adalah contoh bagaimana ternyata orang yang alim sedikit pun, yang mengetahui hukum sedikit pun, dia justru membalikkan semua fakta dan dia mencari-cari kesalahan Yesus. Sehingga Yesus harus dihukum. Tetapi Yesus, dia hanya berlalu. Dia cuek. Jikalau hanya gara-gara masalah ini konsekuensinya adalah dia mati, maka biarlah dia mati. Dia memberikan nyawanya bagi tebusan semua orang. Dari sini kita melihat bahwa ternyata sejak zaman perjanjian lama banyak contoh kebencian yang telah diberikan oleh Alkitab. Dalam epistel kita tadi dikatakan bagaimana Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya, dia dijual kepada orang Midian dan kembali orang Midian itu menjual kembali kepada Potifar. Tetapi ketika Yusuf telah berhasil, ia berjumpa kembali dengan kakak-kakaknya. Apakah ia membalaskan semua perbuatan tersebut? Tidak. Justru Yusuf mencium kakak-kakaknya dan mengampuni kesalahan mereka. Lalu kita kembali berpikir apa yang terjadi seandainya Yusuf tidak dijual oleh kakak-kakaknya tersebut. Bisa jadi kelaparan itu terus melanda, bahkan mereka bisa jadi mati. Karena ternyata Mesir mengalami masa panceklik. Itu sebabnya Yusuf mengatakan bahwa ini adalah rencana Allah. Engkau menjual aku sampai ke tanah Mesir sehingga mereka menerima berkat makanan dan minuman bahkan dalam situasi panceklik sekalipun. Dan yang kedua, Daud ia dibenci oleh Saul. Sekalipun perilaku Saul sangat tidak manusiawi kepada Daud, Daud terus diincar. Bahkan kemanapun nyawa Daud terancam. Hanya karena iri hati Saul. Hanya karena mengapa Tuhan memilih Daud. Tetapi apa yang terjadi? Daud mengampuni Saul. Ia menyerahkan seluruh pergumulannya ke hadapan Tuhan. Saudara-saudari, apakah yang terjadi sehingga mereka mampu mengasihi para musuh-musuh mereka? Sekalipun ia dibenci orang, sekalipun ia dijahili orang, bahkan tidak ada kasih yang diberikan orang kepada diri mereka. Apa penyebabnya sehingga mereka mampu mengasihi orang yang membenci mereka? Hanya karena Tuhan. Dan inilah yang menjadi khotbah serta pengajaran pada saat ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan balas dari kejahatan. Tapi mengapa? Ulangan 32 ayat 35 mengatakan, hakulah dendam dan pembalasan. Dan ini juga yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berhak membalaskan kejahatan. Allah tidak buta. Allah tidak tutup mata. Mari kita ingat hukum tabur tuai. Apapun yang engkau tanam, itu juga yang akan kita tuai. Jika pembalasan hanya milik Tuhan dan setiap orang pasti membalaskan kejahatan dengan kejahatan, itu artinya ia telah merebut kekuasaan Tuhan. Yang kedua, agar setiap manusia yang percaya terlepas dari hukum Allah.
Jika Tuhan membalaskan kejahatan setiap manusia, tetapi justru orang percaya ikut di dalamnya, lalu di manakah perbedaan anak-anak sorgawi dengan anak-anak duniawi? Jika kita adalah anak-anak sorgawi, mari serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Memang Tuhan memberikan hati untuk menilai antara yang baik dan yang jahat. Tetapi tidak sampai kepada menghukumi. Artinya ketika kita telah menilai mana yang baik dan mana yang jahat, maka jangan pernah keluar dari mulut kita untuk menghukumi sesama. Lalu bagaimanakah dengan mengasihi musuh? Ini adalah kelebihan dari ajaran orang-orang Kristen dibanding ajaran-ajaran agama lain. Agar setiap orang yang percaya hidup di dalam kasih. Mengasihi sesama manusia dan mengasihi musuh. Tapi apakah musuh? Setidaknya ada 3 yang ingin ditekankan. Musuh yaitu orang yang membenci kita. Setiap orang tidak mungkin dapat menyenangkan hati semua orang banyak. Sebaik-baiknya manusia pasti ada yang membencinya. Dan sejahat-jahatnya manusia pasti ada yang menyukainya. Dan yang kedua, musuh yaitu orang yang terus melawan kita. Apakah hal ini dapat kita katakan syirik? Bisa ya. Semua yang kita lakukan pasti akan dijelek-jelekkan di hadapan orang banyak. Dan ini akan terus berusaha untuk melawan kita. Orang yang seperti ini dapat kita jumpai pada rapat. Kalau ditentukan misalnya untuk pesta kali ini, panitia telah ditentukan dan rapat. Lalu panitia mengatakan kita akan mengadakan snack. Snacknya apa? Kita akan membuat ketupat. Dan orang yang membenci kita akan berbelok. Dia mengatakan, aku gak suka ketupat, aku sukanya lapet. Dia berusaha untuk mengacaukan dan membuat rusak segala sesuatunya. Dan tahun berikutnya kembali dipilih lagi panitia. Karena tahun lalu kita sudah membuat ketupat, kita buat sekarang ini adalah lapet. Dia bilang, aku tidak suka lapet, aku suka ketupat. Bagaimana cara supaya dia berlawan? Inilah musuh. Dan orang yang ketiga yaitu orang yang membuat susah hidup kita. Hal seperti ini bisa kita jumpai di tengah-tengah keluarga. Hubungan anak dengan orang tuanya. Hubungan parumain dengan si matuana. Dan lain sebagainya. Saudara-saudari, dari ketiga hal musuh yang tadi, Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Mengapa? Sebab bisa saja musuh kita sebenarnya ada di samping kita. Kita tertawa bersama-sama, ia menunjukkan perhatian dan dia menunjukkan kebaikan, berjumpa selalu senyum, tetapi jauh di dalam hatinya ia telah mereka-reka kejahatan. Mengapa hal ini tidak dicabut oleh Tuhan? Saudara-saudari, dalam perumpamaan Yesus Kristus mengatakan ketika para pekerja ladang tersebut melihat bahwa ia ada tumbuh lalang di antara gandum, mereka bertanya kepada empunya ladang, "Jadi maukah kamu Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi jawab yang empunya ladang, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu apakah artinya? Agar setiap perbuatan kasih dapat nyata. Agar kita dapat dilihat apakah kita gandum atau ilalang. Karena itu untuk menguji bagaimana kasih yang sesungguhnya, Allah menempatkan musuh kita di samping kita. Kasih memang harus sejalan dengan rotan. Karena memang
rotan untuk membentuk karakter manusia. Tetapi orang yang membenci itu adalah karakter manusia itu sendiri. Antara hidup yang disiplin dan kebencian, ini dua hal yang berbeda. Sebab rotan dibutuhkan untuk mendisiplinkan, meningkatkan mutu kehidupan. Memang kita tidak dapat memprediksi hati manusia. Saat ini kita hanya bisa berteman, tetapi besok bisa saja kita sudah bermusuhan. Jadi ketika setiap hati manusia berubah-ubah, jauh lebih baik kita memilih mengasihi teman dan mengasihi musuh. Supaya tidak terjadi perbedaan dan gap. Sehingga ketika dia teman kita lalu besok menjadi musuh, dia sudah pergi. Tetapi ketika kita terus mempertahankan mengasihi baik teman, baik musuh, kapanpun kita siap berteman dengan dia. Jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita? Orang-orang jahat pun berbuat hal yang demikian. Jika kita menyampaikan salam hanya kepada orang-orang yang menyampaikan salam kepada kita, apakah kelebihan kita? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Seperti Kristus sekalipun ia merasakan sakit bahkan sampai tersalib. Tetapi ia justru berdoa kepada mereka yang menganiaya dirinya. Ia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jika hal ini tetap hidup di dalam diri kita, yaitu menyatakan kasih kepada seluruh orang, berbuat kebaikan, balas dari kejahatan, maka kita telah menghidupi karakter Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersuka cita pada saat ini. Engkau yang telah memberikan nikmat kehidupan dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Saat ini Tuhan, firman-Mu berkata kepada kami, agar kami membenci segala kejahatan, agar kami berbuat baik dan membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Maka biarlah Tuhan Engkau kuatkan setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka boleh berada, orang tua, ayah dan ibu, para pemuda maupun remaja, dan sekolah minggu. Semoga mereka dikuatkan untuk menghidupi firman yang telah Engkau sampaikan di tengah-tengah kami. Maka jadilah kehendak-Mu Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang mengalami penganiayaan, kembali disegarkan dengan semangat baru. Kembali mereka hidup dengan seluruh pengorbanan yang Engkau berikan. Dan kami kembali dalam kehidupan yang baru. Sungguh Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka boleh berada. Bahkan dalam situasi COVID-19 ini, Engkau kuatkan seluruh jemaat-Mu sehingga mereka tidak dilemahkan melalui virus yang telah menyerang bangsa kami. Melalui program pemerintah, yaitu vaksinasi booster, Engkau tetap menguatkan kami, sehingga setiap kami yang Tuhan telah tentukan untuk mengabdi dalam kehidupan berjemaat, kami Engkau kuatkan, Engkau berikan sokongan, dan yang paling utama, apa yang boleh kami perbuat menjadi persembahan dan harum-haruman di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami balaskan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 399 sambil mengumpulkan persembahan. Janganlah engkau terlena, gapailah harapanmu. Takkan mungkin kau bahagia bila banyak aralmu. Mau kau putuskan semua godaan di hatimu, harta pertama dan kuasa, aral berat bagimu. Janganlah engkau terlena, gapailah harapanmu. Takkan mungkin kau bahagia bila banyak aralmu. Janganlah lengah di jalan menuju surga baka. Telah tersedia di sana tempat di rumah Bapa. Jangan hatimu berduka, yakinkanlah hatimu. Pasti Tuhan ditentunya, dekat Tuhan Allahmu. Janganlah lengah di jalan menuju surga baka. Telah tersedia di sana tempat di rumah Bapa. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.